Pada masa awal Islam di Madinah, hiduplah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal dengan sifat jenaka dan penuh keberanian. Namanya Nuaiman bin Amr Al-Ansari. Ia adalah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah, taat pada perintah Allah, namun juga dikenal karena kelucuan dan kecerdikannya dalam menegakkan kebenaran dengan cara yang unik. Salah satu kisah yang paling dikenang dari Nuaiman adalah kisahnya ketika ia memotong hidung berhala yang dipuja oleh sebagian kaum musyrik. Di salah satu sudut kota Madinah, masih tersisa beberapa kaum musyrik yang belum memeluk Islam. Mereka menyembah patung-patung dan berhala yang mereka letakkan di rumah ramah atau tempat khusus. Salah satu berhala yang terkenal adalah berhala milik seorang tokoh musyrik dari kalangan Arab yang ditempatkan di tempat suci miliknya dan sangat dihormati oleh pengikutnya. Berhala itu terbuat dari kayu, dilapisi minyak wangi, dan dihias dengan kain-kain mahal. Setiap hari, para penyembahnya datang untuk menyembah, berdoa, dan memohon keberkahan kepada benda mati itu. Nuaiman yang melihat ini merasa geram. Sungguh menyedihkan melihat manusia menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Maka muncullah ide cerdas dan lucu dari kepalanya. Suatu malam, saat orang-orang tertidur dan suasana sunyi, Nuaiman menggendepin dapur menuju tempat berhala itu disimpan. Ia membawa sebilah pisau tajam dan kantung kecil. Dengan hati-hati, ia membuka kain penutup berhala itu. Dengan sedikit senyum geli, ia berkata dalam hati, "Apa gunanya kalian memuliakan benda ini?" Sementara ia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi padanya malam ini. Lalu, dengan satu gerakan cepat namun penuh keyakinan, Nuaiman memotong hidung berhala itu. Setelah terpotong, ia masukkan potongan itu ke dalam kantung, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Keesokan paginya, para penyembah berhala datang seperti biasa. Mereka membawa dupa, bunga, dan sesajen. Namun, mereka terkejut melihat berhala yang biasa mereka sembah kini tidak lagi berhidung. Wajah yang dulunya dianggap mulia kini terlihat rusak dan cacat. Gegerlah tempat itu. Mereka saling bertanya siapa yang tega melakukan perbuatan keji itu terhadap sesembahan mereka. Marah dan bingung, mereka menyebarkan kabar ke seluruh kota. Namun tak lama kemudian, terdengar tawa-tawa kecil dari para sahabat. Nabi mereka tahu ini pasti ulah Nuaiman. Ketika kabar itu sampai ke Rasulullah, beliau tersenyum. Rasulullah sudah mengenal betul karakter Nuaiman, suka membuat kejutan, tetapi selalu dalam koridor iman. Dengan nada lembut, Rasulullah memanggil Nuaiman dan bertanya, "Wahai Nuaiman, apakah engkau yang memotong hidung berhala itu?" Nuaiman menunduk sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Ya Rasulullah, aku hanya ingin menunjukkan pada mereka bahwa apa yang mereka sembah itu tidak mampu melindungi dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain."